Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Anak-anak, apakah hari ini masuk semua? Siapa yang tidak masuk? Sani, Kenapa Sani tidak masuk? sakit. Ya anak-anak, untuk teman kalian yang hari ini tidak masuk karena sakit, didoakan agar segera sembuh. Anak-anak, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk mencuci tangan. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba Tata silakan dipimpin berdoa. Siap, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kalian sudah berdoa. Anak-anak agar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat ya. Nanti Ibu pimpin, tepuk semangat. Satu kali tepuk, wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Nah, kita tepuk PPK terlebih dahulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, terima kasih anak-anak. Itu bagian-bagian dari tepuk PPK. Ada gotong royong. Berarti melakukan kegiatan itu secara bersama-sama. Anak-anak, apakah ada di antara kalian yang masih bertengkar? Masih ada? Masih. Ini ya, kalau ada yang masih bertengkar, kita usahakan jangan bertengkar dengan temannya. Kita harus hidup rukun dengan sesama teman. Karena kita itu membutuhkan bantuan orang lain. Kalau kita tidak bertengkar, pasti hidupnya akan damai. Hidup kita akan damai. Nah, sesuai dengan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia dan melaksanakan perilaku atau sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita amati, kita perhatikan yang ada di PowerPoint. Yuk, sebelum kita melaksanakan kegiatan
kegiatan, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke terlebih dahulu. Saya pimpin, kalian menyanyikan bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih anak-anak, tepuk tangan dulu. Nah, itu lagu dari Sabang sampai Merauke adalah bagian dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Sesuai dengan tadi, gotong royong itu adalah bagian dari semua kegiatan yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 3. Tujuan dari pembelajaran hari ini, kita itu akan bisa menyebutkan keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari rumah adat, mulai dari pakaian adat, dan bisa menyebutkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita itu sesuai dengan nilai Pancasila. Siap belajar hari ini? Siap. Silakan buku pelajarannya dikeluarkan, dipersiapkan. Sudah siap semua? Sudah siap? Good. Sekarang perhatikan yang ada di papan tulis. Yuk, semua memperhatikan. Anak-anak, coba diperhatikan. Ini gambar peta apa? Peta Indonesia. Peta Indonesia. Peta Indonesia itu memiliki beribu-ribu Pulau. Dari mana tadi? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Sekarang kita perhatikan sebelah kiri. Sebelah kiri ada pulau apa? Sebelah kiri kalian ada pulau apa, anak-anak? Sumatera. Ada pulau Sumatera. Di bawahnya ada pulau apa? Jawa. Nah, yang berwarna coklat ini adalah pulau Jawa. Pulau yang penduduknya padat. Kenapa kok disebut padat? Karena nilai dari jumlah penduduknya lebih dari 600. Anak-anak, mari kita bagi kelompok ya. Nanti kelompoknya saya bagi menjadi 5. Kelompok 1 ada Bisma, Fikri, Leo, dan Rizky. Kelompok 2 Ama, Evi, sama Alifa. Kelompok ketiga ada Firman, Ian, Elvi, dan David. Kelompok 4 ada Aku,
Sudah, sekarang silakan kalian membentuk kelompok masing-masing, dipersiapkan kelompoknya. Sudah siap? Sambut. Kalau sudah, sekarang perhatikan dulu yang ada di PowerPoint. Coba kalian Silakan diamati dulu ya. Indonesia ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang indah dan memiliki kekayaan alam melimpah. Sumber daya alam diantaranya perikanan, terumbu karang, kemudian ada pertanian, baik padi maupun kelapa sawit. Nah, pertambangannya juga ada emas, batu bara, dan lainnya, serta ada perminyakan. Indonesia juga kaya akan sumber daya manusia. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar di 13.466 pulau yang ada di Indonesia. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang, baik pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Teman-teman, coba kalian amati peta kepadatan penduduk ini. Nah, untuk warna merah dan orange ini termasuk daerah padat penduduk. Sangat terlihat jelas ya, pulau yang paling padat penduduknya yaitu Pulau Jawa. Jawa Barat lebih dari 40 juta jiwa, sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur antara 13 sampai 39 juta jiwa. Selanjutnya juga kalian lihat warna hijau tua, yaitu pulau yang paling sedikit penduduknya, Pulau Papua. Selain Papua, juga ada beberapa daerah yang jarang penduduknya, seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi, dan Maluku. Nah, sekarang untuk warna kuning, di sini merupakan daerah cukup padat penduduk, yaitu antara 6 sampai 12 juta jiwa. Wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan ini juga mempengaruhi terbentuknya keberagaman suku bangsa. Pertama yaitu Pulau Jawa. Di sini ada suku Jawa, suku Betawi, suku Sunda, suku Baduy, Tangger, Samin, dan juga suku Madura. Kedua yaitu Pulau Sumatera, ada suku Aceh, Alas, Gayo, Minangkabau, Sakai, Batak, Melayu, Kerinci, Enggano, Rambang, Singkil, Tugu, Talamamak, Rejang, dan Udian. Tiga Kalimantan, ada suku Dayak, Kutai, Berau, Tidung, Maanan, Banjar, Bahau, Punan, dan Kenya. Yang keempat Pulau Sulawesi, ada suku Sangir, Talaut, Minahasa, Bulang, Mongondo, Gorontalo, Bugis, Toraja, Mandar, Mori, Butung, Tolaki, dan juga Kaili. Di Papua ada suku Dani, suku Biak, suku Asmat, dan juga suku Sentani. Kemudian Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, Sasak, Sumba, Donggo, Ronte, Sewu, Flores, Dawan, dan Lunak. Kepulauan Maluku ada suku Ambon, Bacan, Kei, dan Tanimbar.
Adanya perbedaan suku bangsa juga mempengaruhi agama yang dianut. Coba kalian amati gambar peta di bawah. Nah, ini merupakan peta persebaran agama yang ada di Indonesia. Secara umum, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Kebanyakan penduduk di Pulau Papua beragama Kristen, sedangkan Pulau Bali kebanyakan penduduknya beragama Hindu. Hampir di setiap daerah ada keberagaman agama. Nah, sehingga kita harus saling menghargai dan juga menghormati. Ini sudah melihat video tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Agama di Indonesia mayoritas adalah agama apa? Agama Islam. 6 agama di Indonesia. Satu agama apa? Agama Islam. Yang kedua, agama Kristen. Yang ketiga, agama Hindu. Yang keempat, agama Katolik. Yang kelima, agama Buddha. Yang keenam agama apa? Yang keenam ada agama Konghucu. Nah, kita lihat di sekitar kita, mayoritas agamanya adalah agama apa? Siapa yang bisa? Agama Islam. Sebaliknya agama lagi, agama Kristen. Nah, tadi melihat video di Pulau Jawa ada suku apa saja? Siapa yang bisa? Siapa yang masih ingat tadi? Ada suku apa saja di Pulau Jawa? Coba Ama. Ada suku Madura. Siapa lagi yang bisa? Ada suku Sunda. Siapa lagi yang bisa? Suku Baduy. Suku Dayak dari pulau mana? Dari Pulau Kalimantan. Tepuk tangan untuk teman-temannya yang sudah menjawab. Nah, anak-anak, kita bisa melihat suku, melihat tarian, melihat senjata itu dari atlas dan global. Kita bisa melihat, oh Kalimantan berada di sebelah sini. Kita lihat suku-sukunya ada di atlas. Kita itu patut bersyukur berada, tinggal dan lahir di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia memiliki beragam kekayaan alam dan budaya. Nah, meskipun berbeda-beda suku, kita harus tetap rukun dengan satu dan lainnya. Sekarang kita amati video Adanya keberagaman tentang keberagaman Indonesia. membuat kita harus selalu menjaga kerukunan. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila. Untuk nilai yang pertama yaitu nilai ketuhanan, bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan merayakan hari besar agamanya. Nilai yang kedua yaitu kemanusiaan, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak ketika menyelesaikan masalah, menjenguk orang sakit, membantu orang yang kesusahan. Nilai yang ketiga yaitu persatuan, gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri,
mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Nilai yang keempat yaitu musyawarah. Melakukan pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Nilai luhur sila kelima yaitu keadilan, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tadi baca bentuk kalian menjadi kelompok. Bentuk kelompok tadi sesuai dengan sila keberapa? Siapa yang bisa? Fikri? Sila ketiga ya. Bentuk kerja kelompok itu adalah sesuai dengan sila ketiga. Tepuk tangan untuk Fikri dulu. Nah, kalau kalian tadi bertengkar, sesuai tidak dengan nilai Pancasila? Tidak. Kita diharapkan hidup apa? Hidup rukun. Nah, sekarang kita perhatikan terlebih dahulu yang ada di PowerPoint. Kita amati ada gambar apa di situ? Ada kerja bakti, ada kegiatan gotong royong. Gotong royong di mana? Di sekolah, di kelas. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan meja, ada yang membersihkan jendela, ada yang mengepel. Bentuk gotong royong itu tadi sesuai dengan sila keberapa? Ada yang bisa? Sila keberapa? Sila ketiga. Tepuk tangan Radit dan Fikri. Apakah benar sesuai dengan sila ketiga? Kita perhatikan. Nah, benar ya. Gotong royong itu sesuai dengan sila ketiga. Dengan bergotong royong, pekerjaan akan cepat selesai. Jadi lebih ringan dan cepat selesai. Anak-anak, kalian sudah menerima penjelasan dari Bu Guru dan melihat video pembelajaran. Sekarang kalian melakukan kegiatan kelompok bersama kelompoknya masing-masing. Sebelum melakukan kegiatan kelompok, silakan dibaca terlebih dahulu petunjuk-petunjuknya dan berdoa. Saya bagikan lembar kelompok. Nanti ya dibaca dulu. Silakan dibaca terlebih dahulu petunjuknya bersama kelompoknya masing-masing. Setelah itu kalian menyusun laporan hasil di lembar jawaban. Disiapkan peralatannya. Oh ya. Susun hasil kerjanya di sini ya. Disiapkan peralatannya, pensilnya, pulpennya, lem untuk menempelkan hasil dari diskusi kalian.
Silakan dikerjakan tugas kelompoknya. Nanti contohnya seperti ini. Terus dikasih garis, di sini tulis rumah adat. Nah, silakan kerjakan.
bisa dekat-dekat. Kasih nama di sini ya. Rumah Adat Indonesia. Kasih nama Rumah Adat Yambe. Ya. Silakan disusun ya.
Ya. Silakan dikerjakan ya. Diteliti dulu. Tambahan. Yang tidak paham boleh silahkan ditanyakan.
Sudah selesai semua? Nah, kalau sudah selesai semua, sekarang hasil dari laporan diskusi dipresentasikan ke depan ya. Silakan untuk nomor 1, kelompoknya siapa yang ingin ke depan? Kelompoknya Arifah ya, satu kelompok silakan ke depan. Untuk nomor 1 silakan dibacakan dan disebutkan jawabannya. Yuk silakan ke depan. Semua. Water. Dengan sebagai umat beragama, kita harus saling menghormati dan menghargai. Atau sikap di atas sesuai dengan nilai Pancasila. Diskusikan bersama kelompok sila yang sesuai dengan gambar. Kemudian coba analisis yang dan ceritakan ada berapa agama yang ada di Indonesia. Ya, ayo silakan disebutkan. Islam, Kristen, Ya. Hindu, Ya. Katolik, Buddha, Konghucu. Ya. Apakah sudah benar jawabannya teman kalian? Benar. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba untuk nomor 2 mempraktekkan nilai-nilai Pancasila. Silakan kelompoknya Firman ke depan. Silakan dibacakan soalnya dulu, silakan dibawa. Menunjukkan satu contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian peragakan di depan kelas bersama kelompok. Ya, silakan diperagakan contoh sikap yang sesuai dengan nilai sila Pancasila. Coba silakan dipraktekkan. Nah, kegiatan apa yang sudah dilakukan tadi? Ya, menolong sesama teman. Menolong sesama teman sesuai dengan sila keberapa? 2. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Sekarang untuk nomor 3, silakan kelompoknya Fikri ke depan. Dibalik saja, dijelaskan sama dibalik saja. Nah, yuk silakan diperhatikan hasil presentasi dari kelompoknya Fikri. Yuk. Rumah adat Indonesia, Pulau Jawa, rumah adatnya Jawa. Ya. Pulau Papua, rumah adatnya Bonai. Pulau Sulawesi, rumah adatnya Tongkonan. Pulau Sumatera, rumah adatnya Banda. Pulau Kalimantan, rumah adatnya Lampung. Ya, apakah sudah benar jawaban dari kelompoknya Fikri? Benar. Sudah benar? Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Fikri. Dulu kelompoknya Radit mau mempresentasikan hasil jawabannya. Silakan. Nama Pulau Jawa, rumah adatnya rumah Jumbo. Sumatera, rumah adatnya rumah Gadang. Ya. Sulawesi, rumah adatnya Kelaja. Boleh Tongkonan. Papua, rumah adatnya Bumen. Ya.
Radit. Silakan. Pelaksana tidak apa-apa. Kan kelompoknya Bibit mau mempresentasikan hasil jawabannya tentang nilai Pancasila. Silakan, Agung. Nah, mana teman yang kehausan? Berarti sesuai sila keberapa? Nah, terima kasih untuk kelompoknya Agung, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Anak-anak, karena kalian sudah selesai melakukan kegiatan kelompok, hari ini kita melaksanakan kegiatan evaluasi kalian mengerjakan soal individu secara mandiri. Sebelum mengerjakan, silahkan dibaca petunjuknya, berdoa dulu sebelum mengerjakan. Kalau ada yang tidak paham, silahkan boleh ditanyakan. Saya bagikan. Silahkan dikerjakan, diberikan nama, dan mengerjakannya di bawahnya ya. Ya, benar. Silahkan mulai dikerjakan, dibaca dengan cermat, memakai pulpen. Kalau tidak paham, boleh silahkan ditanyakan, dikerjakan di bawahnya atau di belakang. Silahkan mulai dikerjakan. Boleh, silakan dikerjakan.
Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Ya, bagaimana Rizky? Nama-nama semua yang ada di sini. Boleh. Yang kalian tahu ada berapa suku, silahkan dituliskan. Yang kalian pahami tadi dari ketika dijelaskan, ya? Sudah selesai? Apakah ada yang sudah selesai? Oh ya, nah silakan dibawa ke sini ya, Ma. Yang sudah selesai, boleh yang lainnya dibawa ke sini. Sebentar. Ya, terima kasih. Gimana tadi ada yang tanya? Analisis itu sama dengan menelaah, diamati. Diamati. Nomor berapa? Yang nomor berapa? Nomor 4. Jadi disebutkan, dianalisis, diamati, kemudian disebutkan. Silakan disebutkan ada berapa agama yang ada di Indonesia. Ya, silakan. Ya, silakan boleh. Kerjakan sebisa kalian, dikerjakan secara mandiri ya. Ya, gimana? Ya. Siapa yang sudah selesai lagi? Silakan dibawa ke depan. Ya, terima kasih. Perhatian ya. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa saja tadi? Nilai-nilai Pancasila. Suku, budaya, ya, dan budaya yang ada di Indonesia. Apa lagi? Adat istiadat, ras juga. Nah, anak-anak, ini tadi kita belajar tentang suku-suku yang ada di Indonesia, kepadatan penduduk yang ada di Indonesia, nilai-nilai Pancasila. Apakah ada pertanyaan? Ya, Raden, silakan. Ya, suku Madura itu termasuk dalam Pulau Jawa. Jadi, Pulau Jawa itu ada suku Jawa, suku Madura, suku Baduy, ada suku Banten, ada suku Sunda. Apakah ada pertanyaan lagi anak-anak? Ya, Fikri? Ya, karena Indonesia merupakan negara kepulauan dan sebagian banyak penduduknya itu mayoritas beragama Islam. Anak-anak sudah paham semua? Karena kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai, anak-anak nanti di rumah silahkan membaca buku tentang kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia di halaman 120. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami ya? Bisa. Nah, untuk menutup kegiatan
pembelajaran hari ini. Silahkan Tata dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum.